Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu bank yang akan segera membagikan dividen. Ya, setelah sebelumnya mereka telah melakukan aksi korporasi berupa melakukan reissue, akhirnya sekarang mereka membagikan dividen. Mantap banget untuk perusahaan bank yang satu ini karena memang kinerja dari para mereka itu setiap tahun itu cenderung selalu naik teman-teman. Dan itu tentu saja baik bagi bank tersebut. Karena dengan demikian, maka investasi mereka itu dapat bertumbuh melawan inflasi yang kira-kira inflasi itu dalam petahun bisa 1-2%. Jadi untuk kenaikan daripada BJBL ini sudah di jalur yang tepat sehingga dapat memberikan keuntungan kepada para investor. Apalagi belum dihitung dengan dividen yang didapatkan oleh para pemegang sahamnya. Ya, kita akan membahas satu bank dengan nama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat teman-teman ya, dengan kode emiten BJBR. Nah, BJBR ia akan segera memberikan dividen dengan dividen yield sebesar 6%, yakni sebesar Rp99 per lembar saham dengan come date-nya pada tanggal 7 April 2022. Jadi masih ada sekitar beberapa hari sih. Hari ini kan hari Selasa tanggal 5. Jadi masih ada sekitar 2 hari untuk mengambil keputusan apakah ingin ikut aksi korporasi daripada BJBR ini atau tidak ya. Kalau saya sih ya seperti biasa bahwa dividen yield yang paling nendang bagi saya sekitar 10% ke atas ya. Dan untuk BJBR kayaknya masih belum memenuhi ekspektasi saya ya. Tapi bukan berarti ini dividen yang kecil loh. Jarang-jarang ada bank yang memberikan dividen di atas 5%. Jadi untuk BJBR ini, untuk ukuran bank ini sudah sangat menarik teman-teman ya. Tapi tentu saya tidak melihat dari dividennya. Saya lihat dari fundamentalnya ya. Kebetulan BJBR ini ada masuk ke dalam list. Sehingga merupakan salah satu saham dengan kinerja yang sangat baik teman-teman ya. Kita akan melihat sejarah daripada BJBR ini yang merupakan bank yang beraktivitas di daerah Jawa Barat sana, yang merupakan daerah yang dihandle oleh Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Kinerjanya cukup bagus teman-teman. Kita lihat dulu sejarah daripada Bank BJB ini. Kita lihat di bagian informasinya, di profil tambahannya di sini, detail informasi. Mereka didirikan pada tahun 1961 ya, tepatnya pada tanggal 20 Mei. Lalu tahun berapa sih mereka IPO? Yakni tahun 2010, tepatnya tanggal 8 Juli 2010. Jadi dari pengalaman kerjanya aja sudah sangat lama banget teman-teman, sekitar 61 tahun. Lalu dengan jarak antara mereka IPO sampai sekarang itu sekitar 12 tahun. Jadi ya bisa dibilang bahwa pengalaman daripada BJBR ini terbukti dari kinerjanya. Ini perusahaan memang udah bagus banget, sangat berpengalaman ya. Apalagi di dalam bisnis perbankan mereka sudah mulai digitalisasi dengan cepat, sehingga nasabah-nasabah itu merasa senang dan hanya menjadi setia dengan produk-produk daripada BJBR ini ya. Nah, BJBR ini memiliki banyak kelebihan. Kalau kita lihat prospek daripada bank, apalagi BJBR ini terus naik, terus bertumbuh, ini tentunya memberikan angin segar bagi masa depan daripada BJBR ya. Apalagi ada satu berita dikatakan bahwa Bank BJB jadi holding daripada Bank Pembangunan Daerah. Nah, tentu saja ini akan membuat BJBR itu semakin kuat ya, asetnya semakin banyak, labanya juga pasti semakin besar. Ya, berharap sajalah dengan hal ini maka BJBR ini dapat terus bertumbuh ya. Jadi jangan karena udah semakin besar, jadi kreativitas inovasi daripada BJBR itu berkurang ya, karena ada banyak persaingan yang tidak terjadi, kayak kurang persaingan, akhirnya kreativitasnya mulai tumpul. Jadi semoga saja BJBR dari aksi holding ini mereka dapat semakin menerima masukan daripada masyarakat. Apakah mereka harus melakukan program baru ataupun teknik baru untuk dapat meningkatkan kepuasan daripada nasabah-nasabah BJBR ya. Tapi untuk dari bukti kinerjanya sampai sekarang sih aman-aman aja. Jadi BJBR itu top lah pokoknya, salah satu bank terbaik di Indonesia. Jadi untuk prospeknya pasti bagus. Next, kita akan melihat pemegang saham
daripada BCBR, ya. Ya, iseng-iseng lah kita cari bahwa pemegang sahamnya kan, kalau pemerintah pasti beritanya nggak terlalu banyak sih, palingan tentang negara-negara dan juga mungkin hari-hari raya gitu ya. Dengan posisi masyarakat sebesar 49,29%. Ya, cukup besar tapi nggak terlalu over lah ya. Dengan Pemda Provinsi Jawa Barat, porsi kepemilikan 38%. Kalau kita lihat dari berita-beritanya di sini sih kebanyakan tentang ASN ya, apa tuh sipir negara, dan ada lagi acara-acara pemerintah dan lain-lain. Lain-lainnya sih aman-aman aja, jadi BJBR aman kok. Next, kita akan melihat key statistik fundamental daripada BJBR ini akan bagi dividen 6% lebih. Dengan operating profitnya lebih besar daripada net profit, which is nice. Itu berarti profit mereka itu datang dari operasi yang udah pasti dalam bentuk cash ya, ataupun dalam bentuk piutang dan lain-lain. Itu lebih aman daripada net profit, karena net profit kan itu bisa aja dari, bukan hanya dari operating, tapi bisa juga dari kenaikan investasi. Misalnya saham yang mereka pegang itu naik, nah itu net profit. Tapi saham kan itu kadang-kadang bisa naik, kadang bisa turun. Kalau belum dijadikan penjualan, belum dijual sahamnya, nggak direalisasikan atau di take profit, maka itu bukan disebut sebagai operating profit. Jadi ya, usahakan operating profit lebih besar, dan BJBR telah melakukannya. Dengan PER-nya 7,3, nice. Dengan PBV 1,1, ya masih standar, tapi PER-nya bagus. Operating profit margin 15%, nice, di atas 10%. Dengan net profit margin 13%, juga di atas 10%, bagus juga. Quick ratio-nya 113%, dan tes terakhir kita lihat turnover-nya, yakni sebesar 17,28 miliar rupiah. Ya, jadi bagaimana teman-teman? Apakah Anda tertarik untuk mengeksekusi dividen daripada BJBR ini? Ya, semoga video ini dapat menjadi pertimbangan bagi teman-teman ya, karena masih ada waktu sekitar 2 hari. Dalam waktu 2 hari itu silahkan putuskan. Ya, demikian tentang pembahasan BJBR, perusahaan bank daripada di Indonesia yang kinerjanya sangat baik, yang akan bagi dividen sebentar lagi sebesar 6% lebih dividennya. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.